Izin Mbak, boleh langsung? Iya, boleh langsung Mas. Oh, ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon izin untuk share screen Bapak Ibu terkait teknis bagaimana pemutahiran data. Namun kita sampaikan terlebih dahulu bahwasanya memang untuk rilis aplikasi ini baru pagi ini ya, karena memang sudah terinfokan oleh pimpinan terkait pemutahiran data secara mandiri. Pagi ini sudah portalnya sudah kita open gitu, tapi karena memang perlu stabilisasi ya, jadi setelah deployment harusnya memang ada stabilisasi aplikasi gitu. Dengan untuk saat ini aplikasinya memang sedang ditangani oleh tim infra agar bisa lebih mudah diakses gitu ya. Karena memang terkait loadnya juga cukup tinggi. Tercatat sekarang sudah ada hampir 5.000 user yang sudah login gitu ya, sudah mulai melihat apa saja yang perlu diupdate dan sebagainya. Jadi ini kita coba nantinya akan kita coba di lokal kita terlebih dahulu sebagai demonstrasi Bapak Ibu agar semacam kisi-kisi gitu ya Bapak Ibu ya, karena memang di sini kalau nggak karena Bang Tariman ya sama sama Kang Amir, sama teman-teman di Bimas, kita langsung dipanggil untuk bisa menyampaikan bagaimana arahan terkait teknis pemutahiran data gitu. Jadi saat stabilisasi ini kita nyambi juga terkait penyampaian teknisnya. Jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu dapat langsung mengakses URL itu ada di hrms.kemenak.go.id/ ada pdm minus non-asn. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengakses di sini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman awal, yang mana Bapak Ibu di sini dapat melihat ada beberapa informasi. Yang pertama terkait alur yang tadinya sudah disampaikan juga oleh Pak Aulia. Ya, jadi di sini alur pertama adalah cek data diri. Yang kedua registrasi ulang. Bagi yang ada datanya ya, yang sudah terdata, maka bisa login. Gitu ya, bisa login dan melengkapi data diri. Data diri apa saja? Itu terdapat data pribadi, riwayat pendidikan, lalu ada riwayat pekerjaan, sampai dengan SPTJM. Format SPTJM akan segera kita unggah ya nanti di menu informasi. Jadi Bapak Ibu hanya cukup unduh formatnya, lalu diisikan sesuai dengan data-data Bapak Ibu masing-masing, di-scan bermaterai ya, bermaterai dan tanda tangan, lalu diunggah kembali ke aplikasinya nanti di akhir-akhir gitu ya. Setelah SPTJM diunggah, maka Bapak Ibu perlu mengajukan data itu kembali. Agar apa? Agar nanti agar nanti teman-teman yang ada di satuan kerja maupun di unit pembina dapat memvalidasi data-data Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, langkah pertama Bapak Ibu cek data diri dahulu. Cek data diri ada di bawahnya. Nanti Bapak Ibu ada di sini. Cek data Anda di sini. Bapak Ibu masukkan NIK, nomor KK. Nah, ini sama seperti kayak kemarin ya, waktu pemilu kemarin juga ada cek NIK dan nomor KK gitu ya. Ini Bapak Ibu menginputkan NIK Bapak Ibu dan nomor KK pada saat pendataan dahulu. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang sudah update nomor KK gitu ya karena sudah menikah dan sebagainya, atau ada ketentuan hal lain, itu Bapak Ibu bisa menginputkan nomor KK yang terdahulu gitu ya. Nantinya apabila ada perubahan, Bapak Ibu dapat disampaikan kepada admin satuan kerja maupun pada admin unit pembina. Gitu ya. Nah, ini misalnya kita coba acak gitu ya Bapak Ibu ya. Kita siapkan dahulu datanya. Nah, kalau seperti ini, ada beberapa kemungkinan Bapak Ibu. Yang pertama, memang Bapak Ibu tidak terdata. Yang kedua, nomor KK atau NIK Bapak Ibu
tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu inputkan. Yang ketiga, nomor KK Bapak Ibu telah berubah gitu ya. Nah, itu banyak hal kemungkinan gitu. Jadi mungkin nanti dapat dikonsultasikan kepada admin satuan kerja maupun admin dari unit pembina. Nanti admin unit pembina dan juga satuan kerja akan kita berikan akses untuk bisa melihat seberapa banyak dan data-data apa saja yang sudah masuk di akunnya terkait data dari masing-masing non ASN gitu. Nah, kita coba lihat data yang ada gitu ya. Ini di lokal kita Bapak Ibu, jadi tidak berpengaruh ke aplikasi di atas gitu ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Apabila data Bapak Ibu telah tersedia gitu ya. Jadi NIK Bapak Ibu nanti akan disamarkan gitu ya, tidak terlihat secara utuh. Jadi di sini sudah ada data yang tersedia gitu ya, Pak. Jadi yang tersedia Bapak Ibu bisa langsung klik registrasi. Nah, kalau informasi di bawah cuma sekedar informasi terkini gitu ya, termasuk bagaimana tata cara dan sebagainya, sampai pada FAQ atau pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung klik registrasi gitu ya. Nah, baik, di sini Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke menu registrasi. Nah, di sini di menu registrasi, di halaman registrasi ini Bapak Ibu cukup menginputkan email aktif sama WhatsApp. Nah, jadi Bapak Ibu di sini nomor WA-nya gitu ya diharapkan yang aktif gitu ya, karena nantinya baik terkait konfirmasi password atau ada update data apapun itu terkait validitas data nanti akan kita informasikan di sini. Recording in progress. Bagaimana dengan kalau misalnya ada yang iseng gitu ya, nah itu otomatis akan masuknya ke nomor WA ini dan kita bisa trace gitu siapa yang biasanya iseng gitu ya. Nah itu maka dari itu diharapkan nomor WA-nya sesuai gitu yang dengan nomor WA yang Bapak Ibu pakai gitu ya, yang Bapak Ibu genggam setiap waktu gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, termasuk dengan emailnya nanti akan ada informasi apabila ada terkait validitas data dan sebagainya gitu ya. Untuk saat ini masih pada telepon WhatsApp saja yang harus dipastikan sesuai. Namun tidak menutup kemungkinan juga untuk email sama dengan. Nah, tinggal dilengkapi saja. Aduh, captcha. Bentar, nah ini captchanya juga harus sesuai ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak sesuai nggak mau ternyata. Ini datanya. Oke. Sebentar kita buka dulu di datanya.
Nah, apabila sudah berhasil untuk registrasi ulang, di sini ada notify-nya tadi, maka selanjutnya Bapak Ibu perlu cek gitu ya, perlu cek di WhatsApp-nya masing-masing gitu. Dan di situ pasti muncul semacam chat ya, bukan scam chat ya Bapak Ibu ya, karena di situ ada logo Kemenag dan ada informasi terkait username-nya nick Bapak Ibu dan juga password yang digunakan Bapak Ibu untuk bisa login pada aplikasi. Kita cek dahulu. Coba lagi satu deh. Kita ya. Lagi setengah. Oke, masuk datanya. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu bisa masuk pada aplikasi menggunakan password yang sudah dikirimkan. Lah, sudah sesuai. Sambil kita cek lagi. Enggak. Nah, ini memang responnya agak lama ya karena di lokal Bapak Ibu. Jadi ini sudah bisa masuk. Jadi akan diarahkan ke beranda dari profil masing-masing Bapak Ibu gitu ya. Nah, nanti di profil di beranda Bapak Ibu akan ada informasi-informasi terkait update data terbaru dan juga di sini nanti akan ada diupdate terkait format dari SPTJM. Jadi bisa diunduh di sini nantinya. Lalu yang perlu Bapak Ibu update ada pada menu profile. Di sini sudah ada informasinya. Bapak Ibu tinggal masuk pada menu profile. Yang nomor dulu bang. Mas Alvin, Iya, izin ya saya sembari tanya juga, tadi ada yang bertanya juga. Ini boleh. pemutakhiran data ini dilakukan oleh penyuluhnya masing-masing atau dari Katimnya? Betul, yang bersangkutan masing-masing, Pak. Oke, siap. Sudah Jadi terjawab ya Bapak Ibu. karena memang pemutakhiran data M-nya itu mandiri. Jadi yang bersangkutan Iya, berkewajiban dan juga berhak untuk bisa mengupdate datanya secara mandiri. Baik betul. dari, nah ini data pribadi, gitu ya, data pribadi itu ada NIK, Iya. sampai data-data pendidikan terakhir. Lalu ini informasi yang pada saat 2022 itu terdata di BKN gitu. Nah Oke, ini nih. siap. Nah nanti yang perlu Bapak Ibu update adalah pertama ada data pribadi. Nanti di sini bisa Bapak Ibu ubah. Gitu. Apa saja dalamnya? Ada, ini ada responnya agak.
Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengupdate data pribadi terkait nama lengkap, tanggal lahir. Karena tanggal lahir ini menentukan umur ya. Jadi apabila ada umur yang tidak sesuai gitu ya, itu bisa disesuaikan gitu. Tapi tidak boleh keluar dari data realnya gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa pilih agama dan juga alamat. Nah, seperti itu. Kadang ada juga yang mungkin dulu ke datanya gendernya tidak sesuai gitu ya. Itu bisa disesuaikan dahulu. Itu yang pertama terkait data pribadi ya Bapak Ibu. Nanti akan terupdate di sini secara otomatis. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk nomor telepon tidak bisa diubah karena terkait validitas data ya, maka dari itu harap dipastikan untuk sesuai di awal gitu. Kalau tidak sesuai di awal tentu tidak bisa masuk Bapak Ibu. Nah, lalu selanjutnya bergeser pada, oh ya sebelumnya diupdate dulu juga terkait foto terbaru ya Bapak Ibu ya, untuk memvalidasi bahwasannya yang mengupdate data Mandiri ini adalah yang bersangkutan. Jadi sini ada terbaru dan juga formal terbaru ya Bapak Ibu ya. Terkait latar belakang background merah atau apa itu tidak ada ketentuan, ya belum ada ketentuan di Juknis. Namun di sini diharapkan foto yang terbaru gitu ya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu bergeser ke riwayat pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu, riwayat pendidikan ini tertulis wajib mengisikan riwayat pendidikan itu baik dari MI atau SD setara gitu ya, MTS SMP setara, MA setara, dibuktikan dengan ijazah, STTB atau pernyataan. Kadang biasanya memang ijazahnya ada yang mohon maaf gitu terkena musibah, banjir atau apapun itu hilang dan sebagainya. Nah, itu bisa digunakan surat pernyataan dari dinas yang berwenang gitu ya. Nah, kenapa kok ditulis di sini SD, MTS, MA gitu? Karena ini wajib ya Bapak Ibu ya untuk SD, dari SD sampai dengan pendidikan terakhir. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Aulia bahwasanya yang wajib diisikan mulai dari SD sampai dengan pendidikan terakhir. Nah, di sini pendidikan jenjang selanjutnya tidak bisa diinputkan apabila Bapak Ibu belum menginputkan pendidikan paling rendah terlebih dahulu. Nah, di sini yang muncul ada MI SD setara dahulu gitu ya. Lalu misalnya nih MI ya, MI Madrasah Ibtidaiyah. Nah, nomor ijazahnya bisa dilihat di ijazah Bapak Ibu masing-masing gitu ya misalnya. Misalnya tanggal lulusnya di tanggal 5 gitu ya. Lalu Bapak Ibu juga perlu mengupload eviden atau bukti ijazah itu sendiri. Tadi bisa di-upload baik itu ijazah langsung atau asli ataupun fotokopi legalisir gitu ya. Ataupun surat pernyataan apabila mengalami kendala lain hal gitu ya. Nah, untuk ukuran filenya Bapak Ibu itu maksimal 1 MB. Jadi itu bisa di-upload di aplikasinya itu maksimal 1 MB. Jadi apabila ini sudah di-upload MI-nya nanti otomatis muncul SMP. SMP sudah muncul nanti jadi SMA muncul. Kalau SMA sudah di-upload nanti dari D1 sampai S3 itu akan muncul seluruhnya gitu. Jadi Bapak Ibu yang wajib
diisikan riwayat pendidikan itu dari MI, SMP, SMA. Setelah itu, Bapak Ibu bebas untuk menentukan riwayat pendidikan terakhir Bapak Ibu. Untuk pendidikan terakhir, Bapak Ibu perlu mencentang adanya di sini ada pendidikan terakhir ini. Nah, itu perlu dicentang untuk menentukan bahwasannya pendidikan tersebut adalah pendidikan terakhir Bapak Ibu, gitu ya. Oke, ini kita coba submit. Nah, ini. Nah, di sini sudah berhasil ya Bapak Ibu ya. Jadi sambil nunggu kita upload juga terkait fotonya gitu ya. Jadi data-data ini bisa diupload ketika Bapak Ibu sudah melengkapi secara keseluruhan data dan dokumennya. Nah, ini yang untuk riwayat pendidikan ijazah SD ataupun MI sudah terupload gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek juga di dalamnya gitu ya, terkait kontennya apakah sudah sesuai atau belum gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti bisa ditentukan, bisa dipastikan kembali terkait kebenaran dokumen yang sudah diunggah. Nah, selanjutnya apabila riwayat pendidikan Bapak Ibu sudah dilengkapi secara keseluruhan, Bapak Ibu bisa bergeser ke tab riwayat pekerjaan. Di sini juga hampir sama, bisa diklik unggah. Nah, wajib mengisikan riwayat pekerjaan dari awal bekerja hingga saat ini di Kementerian Agama secara berurutan berdasarkan tanggal dan dibuktikan dengan SK yang diterbitkan oleh pimpinan unit kerja. Nah, itu sama formatnya ya dengan sebelumnya. Di sini menginputkan nomor SK dari SK Bapak Ibu masing-masing, lalu tanggal SK-nya gitu ya. Lalu jabatannya, misalnya penyuluh. Agak lama ya. Nah, ini ada penyuluh agama Islam. Nah, terus unitnya misalnya KUA di Nah, lalu pekerjaan di mana Bapak Ibu ini ya mengabdinya gitu ya di Kementerian Agama gitu. Nah, itu nanti diisikan juga. Selanjutnya ada nama penanda tangan gitu ya di SK-nya, sama ada jabatannya gitu, jabatan penanda tangannya gitu.
sampai pada tanggal mulainya juga, tanggal mulai bekerjanya kapan, Bapak Ibu. Lalu sampai kapan terakhirnya gitu. Ini misalnya kita coba masukin di sini deh. Nah, lalu di sini ada apa namanya misalnya. Nah, lalu jabatannya apa misalnya. Nah, lalu tanggal mulanya kapan misalnya sampai dengan lalu evidennya. Nah, eviden ini tentu SK-nya ya atau apa namanya? Baik itu asli gitu ya, scan asli, lalu legalisir, nah itu fotokopi legalisir boleh gitu. Dan ketentuannya juga sama, maksimal 1 MB. Nah, sama. Nah, untuk riwayat pekerjaan juga sama. Nanti diunggah dari awal hingga akhir. Apabila memang ini adalah pekerjaan terakhir Bapak Ibu, maka dapat dipilih juga pekerjaan terakhirnya gitu. Oh, ini lemot memang karena laptop saya yang agak berat sih. Ada jalan Zoom juga Bapak Ibu, mohon izin. Bersamaan dengan lain hal gitu ya. Nah, ini sudah berhasil di-upload untuk riwayat pekerjaannya gitu ya. Dengan sekian ya pembiasa itu. Mana itu? Nah, sambil bergeser dahulu Bapak Ibu, setelah riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan itu diisikan, mohon maaf. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga dapat mengupload gitu ya, mengupload SPTJM-nya yang sudah tertandatangani dan juga bermaterai gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah nanti SPTJM-nya diunggah dan seluruh data dan dokumen Bapak Ibu sudah dilengkapi, maka Bapak Ibu bisa mengajukan, gitu ya. Nah, di sini ada dokumen. Oh, dokumennya belum kita create ternyata di lokal. Kalau untuk kita bikin dahulu. Ini dokumen harus ada SPTJM karena memang di lokal kita ya belum kita buat gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu mengupload SPTJM yang telah tertandatangani dan juga bermaterai gitu ya. Nah, kita upload dulu juga. Nah, tadi terkait pekerjaan yang sudah dicentang pekerjaan terakhirnya, maka akan muncul di sini.
Nah, karena pendidikan terakhir tadi belum kita lengkapi gitu ya, bukan belum dilengkapi, lebih ke tidak centang pendidikan terakhir ya, maka tidak masuk pada kolom pendidikan terakhir. Harusnya tadi kita centang ya di sini biar sekaligus masuk ya Bapak Ibu ya. Kita tambahkan di sini aja deh. Master docs-nya. Nah, di sini ada riwayat pendidikan. Ini apa sih? Kita tambahkan dahulu Bapak Ibu ya. SPTJM. Lalu ininya SPTJM 1 PDF wajib. Oke. Nah, untuk SPTJM-nya sudah kita tambahkan, bisa di refresh. Kita tunggu dulu untuk yang ini ya. Nantinya Bapak Ibu setelah mengajukan data gitu ya, tentunya dengan telah melengkapi seluruh data, Bapak Ibu di sini akan tampil juga ada bukti PDM gitu ya. Jadi ada bukti cetak bahwasanya Bapak Ibu sudah memutakhirkan data secara mandiri. Kurang lebih nanti untuk ini ya, untuk hasilnya seperti ini. Kita coba cek dahulu. Nah, ini buktinya seperti ini sambil nunggu load dari aplikasi kita di lokal. Nah, ini bukti cetak PDM-nya nanti. Jadi PDM lalu underscore nick Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini adalah bukti dari pemutahiran data. Nanti apabila Bapak Ibu sudah melengkapi data secara keseluruhan, maka ini akan muncul di profil Bapak Ibu masing-masing sesuai dengan data yang telah Bapak Ibu unggah. Nantinya data ini akan divalidasi, ya diverifikasi dan validasi oleh Bapak Ibu Satuan Kerja dan juga unit pembina. Nah, kurang lebih seperti ini nantinya. Nah, ini SPTJM-nya juga sudah bisa diunggah. Cuma memang agak lama jadinya. Nah, ini bukti ini dapat disimpan sebagai bukti bahwa peserta telah melakukan pemutahiran data secara mandiri dan peserta bertanggung jawab secara penuh terhadap data dan dokumen yang diunggah. Nah, ini seperti itu. Ini kita upload dulu datanya. Kaca hilang.
Ini juga sama, filenya maksimal 1 MB dan bertipe PDF ya Bapak ya. Itu Mas. Siap. Oh iya, Gusman sudah ada juga. Gusman sudah ada. Jadi Bapak Ibu untuk yang tercantum pada bukti pemutahiran data ini masih keseluruhan gitu ya, karena nanti perlu diverifikasi dan validasi oleh Bapak Ibu satuan kerja maupun unit pembina gitu ya. Jadi di sini nanti akan muncul secara keseluruhan gitu ya. Belum tahu mana yang valid, mana yang tidak valid gitu ya. Jadi nanti itu belum menentukan bahwasanya yang diupload oleh Bapak Ibu belum valid gitu. Belum pasti valid gitu ya. Jadi di sini belum tentu valid gitu ya. Hanya keseluruhan dari yang telah Bapak Ibu unggah. Nah, ini sudah terupload juga. Nah, sudah juga kita masukin dulu. Sebentar. Nah, ini SPTJM juga sudah terunggah. Maka selanjutnya bisa diajukan gitu ya, karena sudah terpenuhi semua. Di sini hanya tinggal pendidikan terakhir, kita tembak aja di sini. Nah, sudah Bapak Ibu bisa mengajukan data. Nah, di sini ada ketentuan konfirmasi pengajuan data gitu ya, karena memang datanya tidak bisa dikembalikan kembali. Ini sudah prosesnya menunggu, lalu TH bukan. Oh, ini belum. Alamat juga belum ternyata. Kita isikan dahulu, kita tembak. Oke, udah bisa diajukan. Ini ada, oh nggak apa-apa. Just on nggak usah, next juga ada. Oke. Nah, apabila sudah terajukan, maka data Bapak Ibu bisa mengunduh bukti pemutahiran data. Nanti akan muncul menu baru di sebelah kanan Bapak Ibu. Pengganti dari ajukan itu ada unduh bukti PDM gitu. Nah, di situ Bapak Ibu bisa klik, nantinya akan tergenerate secara otomatis file PDF bukti pemutahiran data gitu. Bagi masing-masing non ASN gitu ya. Ini bagi non ASN masing-masing. Untuk tutorial nanti baik dari satuan kerja maupun unit pembina akan ada akunnya Mas ya, Mas Tariman sama Mas Heru gitu ya, sama Mas Amir gitu ya. Itu ada akunnya, jadi Bapak Ibu bisa memantau gitu pergerakan dari pengajuan masing-masing tenaga non ASN gitu. Sebenarnya udah kita setup juga sih Mas, cuma nanti akan perlu waktu ya untuk di-share ya. Oh iya, ini masih ada. Oh, editnya belum ini. Kita bikin hari ini dulu deh. Hari ini tanggal 1 ya. Karena tadi hari terakhir. Oh iya, position. Oke.
Dan di sini kita request dulu. Nah, ini udah bisa cetak bukti PDM. Itu edit dari 2 SK. Kurang lebih untuk bukti PDM-nya juga sama seperti ini ya. Jadi nanti foto lalu dicetak kapan gitu ya, sama data-data pribadi. Saya kira cukup sih Mbak, untuk teman-teman non-ASN nanti bisa mengupdate secara mandiri ya. Untuk saat ini portalnya sedang kita scale up gitu ya. Jadi biar lebih ringan untuk bisa diakses dan sedang ditangani oleh tim infra Kemenang. Terima kasih Mbak. Mbak siapa ini? Mohon maaf. Indah. Oh Mbak Indah, terima kasih. Sama-sama, Mas Kita Alvin. kembalikan. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Dan terima kasih banyak Mas Alvin untuk penjelasannya. Ini sangat jelas sekali ya Bapak Ibu. Tadi dari dari Pak Aul masih hadir ya Pak Aul? Masih, Dari Pak Aul. Pak Aul masih ada juga. Alhamdulillah. Dari Pak Aul sudah dijelaskan secara gamblang ya apa yang sudah menjadi kewajiban dari pemutakhiran data terkait formasi penyuluh agama Islam, penyuluh agama Islam non ASN di tahun 2024 ini. Dan Bapak Ibu yang hadir di sini khususnya penyuluh agama Islam dan PNS wajib untuk bisa mengupload data sesuai apa yang tadi sudah diarahkan oleh Mas Aul dan juga Pak Aul dan juga Mas Alvin ya. Satu hal yang tadi saya garis bawahi bahwasanya untuk bisa mengakses atau mengupload dari pendataan ini atau pemutakhiran data ini adalah Bapak Ibu harus memiliki nomor induk kependudukan ya. Ya, NIK ya. NIK. NIK dan nomor KK. Ya, dan nomor kakak. Kalau misalnya tidak ada ya tidak bisa masuk itu ya Bapak Ibu. Dan nomor telepon yang sudah didaftarkan di data terakhir tahun 2022 tersebut adalah tidak bisa diganggu gugat lagi untuk nomor telepon. Jadi Bapak Ibu tolong dipastikan untuk nomor telepon tersebut masih aktif gitu ya, masih aktif digunakan. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah siang, Pak Tariman ada tambahan? Sedikit mungkin? Oh iya ya, oke. Wait. Sorry. Oke. Oke, Mas Alvin, penyuluh agama ini kan dia punya SK yang 5 tahun ya Mbak Indah ya? Iya. Ya. Tapi itu Jadi udah nggak diadain lagi yang passing. Enggak, masalahnya nanti ngupload di lewat pekerjaan apakah tahunan atau dia per 5 tahun sekali gitu maksudnya. Ini nanti akan ada kebingungan teman-teman penyuluh Mbak Indah. Dia nguploadnya itu yang satu SK itu untuk 5 tahun atau tahunan ya. Kalau PPNPN yang lain kan tahunan ya Mas Alvin ya. Kalau penyuluh kan tahunan ya Mas Alvin ya. Atau 5 tahun ya Mas Alvin ya. Iya, bisa 5 tahun gitu ya, berarti dijadikan satu ya. Tahunan bisa, ya? Gitu. Bisa. Itu juga lebih memudahkan teman-teman pada saat verifikasi sih. Nah, berarti dari misal dia sudah 3 atau 4 kali SK misalnya, atau 3 kali SK misalnya, sudah dari tahun udah 2 periode lah. Berarti maka periode pertama misalnya dari sekarang 2004 terakhir 2019, berarti 2014 2019 dia 1 SK misalnya sudah 2 kali, 2019 2024 gitu ya. Jadi tapi nomor peng-SK-nya sama atau beda Mas? Apanya? Nomor peng-SK-nya sama atau beda? Beda. Kan 1 SK itu 5 tahun periodenya ya Mbak Indah ya? Masing-masing sih ya. Ya gitu. Jadi karena memang kita untuk memotret data itu gitu. Justru justru tujuannya kan terkait itu ya, potret juga nomor SK dan juga penandatanganannya. Bisa jadi nanti per tahun beda penandatangan ya Mas ya? Enggak, kalau dia 5 tahunan Mas. Oh langsung?
Kalau penyuluh agama 5 tahunan. Ya kan Mbak Indah ya, 5 tahunan kan dia ya. Benar, benar Pak. Ya. Kecuali yang PAW. Iya. PAW. Iya. Tapi Ya, ini per yang 5 masuk tahun database berarti ya. Tapi Iya, masuk yang database 5 tahun. BKN aja ya. Iya, Intinya yang betul. masuk database BKN ya. Nah, itu ada Oke. pertanyaan. Kalau apa namanya? Saya lupa gitu atau cara saya masuk apa enggak sih database BKN itu gimana Mas Alvin tuh, ada yang nanya tuh. Iya, itu tadi. Dicek data dulu Mas di depan gitu ya. Masukin Ya. NIK sama nomor kakak gitu. Kalau nggak ada, kalau ada ya syukur langsung bisa registrasi. Hmm. Kalau misalnya ternyata nggak ada, nah itu belum tentu nggak ada gitu. Ada Berarti kemungkinan. intinya di aplikasinya Mas Alvin ini sudah ada database yang ada database BKN. Jadi ketika Ada. orang input nick dan kakak, kalau namanya muncul berarti udah masuk database BKN. Kalau nggak Betul. ada berarti belum masuk database BKN. Dan Betul. yang menjadi keywordnya adalah nick dan kakak ya. Tuh. Iya. Iya Sih. betul. Betul. Pun demikian sebenarnya nanti akan ada rekapitulasi juga Mas. Masing-masing data itu ada di akunnya Mas Tariman ya kalau di sini ya kita cek ya. Nah itu nanti kelihatan juga baik per yang ada di Bimas sampai nanti kalau berdasarkan unit pembina nanti akan ada muncul unit pembina kepenyuluhan, berarti seluruh penyuluh agama masuk di situ. Nah sebenarnya bisa cek juga sih di situ statusnya gitu. Kalau yang lulus ada juga tapi nggak bisa registrasi karena statusnya sudah lulus. Ada yang meninggal dunia juga, ada yang mengundurkan diri. Nah itu catatan Mas, yang mengundurkan diri udah nggak bisa ya Mas ya. Jadi yang mengundurkan diri itu dianggap tidak aktif gitu. Jadi untuk formasi 2022 kemarin dan juga formasi 2023 kan ada teman-teman yang lulus ya dan itu cukup banyak ya Mas ya. Nah tetapi ada yang menghendaki untuk mengundurkan diri. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk yang mengundurkan diri tidak dapat memperbarui data gitu. Karena memang sudah dianggap lulus harusnya gitu. Nanti apabila datanya tidak tersedia ya ketika cek bisa berkonsultasi ke admin satuan kerja maupun ke unit pembina, dicek dulu di belakang ada nggak memang sesuai nggak NIK kakaknya gitu Mas. Bisa jadi NIK-nya sama, nomor kakaknya tidak sama. Seperti itu Mas Tariman. Oke, siap. Nggak masuk Pak suaranya, Tariman, Mas. suaranya nggak masuk. Pakai suara hati Pak Tariman. Respect. Ini yakin udah masuk database BKN, tapi ketika ada perubahan, misalnya kakak, mungkin nggak sih kakak tuh berubah? Kalau Atau ada hal kemungkinan bisa sih Mas. Kalau misalnya dulu masih ikut keluarga gitu ya, belum nikah gitu, terus ketika menikah kakak mungkin gitu kan. Ya mungkin aja bisa berubah ya. Ada hal biasanya nggak Mas kalau misalnya ada orang itu nggak bisa masuk gitu? Iya, nanti konsultasi ke Mas Tariman misalnya kalau yang di Bimas ya. Nah, nanti dicek dulu sama Mas Tariman namanya siapa, NIK-nya yang terdata ini nih. Terus lalu nomor kakaknya yang terdata ini nih gitu. Nah, ternyata yang bersangkutan nomor kakaknya udah terbaru, pecah kakak atau yang lain sebagainya. Padahal ini datanya, database-nya berdasarkan database dari BKN pada saat pendataan 2022 gitu. Ya sekaligus itu sebenarnya kita juga mau memutakhirkan data gitu. Recording Jadi, stopped. kalau ada perubahan nanti akan tercatat itu. Tercatat. Oke. Siap. Tapi kalau ijazah nggak apa-apa ya, S2 S3-nya masukin Recording aja in ya, progress. S2, S3-nya masukin, nggak apa-apa. masukin aja ya. Nggak Masukin apa-apa, aja. walaupun nanti ketika daftar dia pakai data S1 ya. Iya, Ketika betul. dia daftar penyuluh agama ini kan pemutaran data non SN menjadi Betul. dua hal yang terpisah. Kalau nanti mau daftar jadi P3K di SCSN ya. Gitu. Betul. Jadi ini sebagai data dasar saja Mas gitu. Jadi lebih dikhususkan ke updating data gitu, tidak untuk seleksi sebenarnya. Maksudnya bukan seleksi ini saat ini PDM ini, tapi SKL lebih nggak laku ya mengupdate Mas? data. Apa? SKL nggak laku ya? SKL. Gimana Pak Ul? Untuk SKL enggak ya Mas? Surat keterangan lulus ya Pak Ul? Nggak laku ya? Enggak ya? Enggak laku Pak. Nggak laku, harus ijazah ya. Ijazah. Harus ijazah. Kalau nggak ada asli bisa pakai legalisir Pak. Oh, Atau legalisir tidak boleh. ada, nanti bisa menggunakan surat yang dikeluarkan oleh dinas tempat ya, yang maksudnya yang berwenang gitu ya untuk itu. Di Ya. Ya takutnya Permendikbud pengganti jasa itu ada ya Mas ya?
ada. Itu Betul. bisa ada surat keterangan dari kampusnya ya. Betul, betul. Ya, itu ada surat keterangan dari kampus. Ini mumpung ada nggak case teman-teman yang hilang gitu, berarti punya waktu nih sampai tanggal 5, datangi kampusnya, minta surat keterangan, misalnya ijazahnya hilang. Itu tantangan rektor itu. Nggak tahu rektor itu, Iya. kalau yang hilang. Gitu ya. Oke, kayaknya saya cukup clear itu sih. Yang penting datanya sih bisa masuk teman-teman. Tapi kalau trafficnya macet, berarti nggak hari ini kali ya, rekomendasi Ya, Mas Alvin iya. ya? Iya, sekarang baru rilis dan kita masih Ya, proses jangan hari ini lah. validasi. Gitu. Jadi Nanti ya bisa awur masih gitu ada. ya. Ya, jadi saat ini Bapak Ibu bisa sekalian paralel menyiapkan dokumen. Yang penting udah tahu ya informasinya apa saja dokumen yang akan diupload gitu ya. SPDJM akhir-akhir aja Pak gitu. Jadi santai, yang penting dokumen-dokumen pendidikan lalu pekerjaan sudah ready semua gitu ya. Jadi ketika sistem sudah siap gitu ya, maka Bapak Ibu tinggal upload saja. Gitu. Oke, itu sih dari saya Mas Alvin. Jadi menegaskan terkait ijazah sama kalau dia punya kalau non ASN di Kementerian Agama tapi di tempat lain, satker lain, perlu dimasukin nggak Mas Alvin? Dimasukin Mas. Kan Masukin ya? instansi bukan satuan kerja ya. Jadi per instansi. Iya. Apabila ada pengalaman di instansi lain tapi masih tetap di instansi Kementerian Agama, dimasukin. Nanti akan terakumulasi. Di Kementerian Agama ya, nggak boleh di kementerian lain atau Pemda ya, tapi tetap di Kementerian Agama ya. Sebenarnya sudah Oke. kita propose juga seperti itu Mas, cuma karena memang arah kebijakannya penyelesaian tenaga non ASN Kementerian Agama gitu ya. Jadi Maka kita kata Kementerian Agama. Jadi Iya. contoh misalnya di KUA mana, di periodenya di KUA mana, atau Betul. dia sebelumnya itu sebagai pelaksana di mana, tapi sekarang jadi penyuluh agama di mana, tapi dari Kementerian Agama ya. Betul, Kementerian Agama. Itu sih agak cukup jelas dari saya. Oke. Terima kasih. Siap. Makasih banyak Pak Tariman, Pak Aul, Mas Alvin, dengan segala penjelasan yang luar biasa, sangat jelas dan sangat membantu ya untuk teman-teman penyuluh agama Islam, Pak, tenaga non ASN tahun 2024 khususnya yang akan mengupload atau melakukan pemutakhiran data di masing-masing akunnya. Mohon izin Bapak Ibu, kami tidak membuka pertanyaan karena nanti nanti akan ada share terkait tutorial ya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tariman, nanti akan kami share melalui ketua tim dari masing-masing provinsi di seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin, kiranya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun hal-hal lainnya. Terima kasih banyak atas kehadirannya.